Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risa Fazila dengan NPM 25061040110080. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai etika berpakaian sebagai seorang muslim. Bagi sebagian orang, berpakaian mungkin hanya soal penampilan dan mengikuti tren. Namun, dalam Islam berpakaian bukan hanya soal penampilan, namun mencerminkan akhlak, keimanan, dan identitas diri sebagai seorang muslim. Etika berpakaian dalam Islam adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita menggunakan pakaian, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ini dia doanya. Mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memakaikanku pakaian ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan sebagai seorang muslim saat berpakaian. Yang pertama, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah dari pusat hingga lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, cuma batasannya yang berbeda antara aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat itu asalnya sesuatu yang terbuka. Ya, yang terbuka yang harus ditutupi. Jadi aurat itu arah yang urut, terbuka, sesuatu yang terbuka. Nah, yang terbuka itu ada yang tidak menjadi aib, ada yang menjadi aib. Ya, sesuatu yang jelek untuk dilihat, sesuatu yang menimbulkan hal yang bisa menyebabkan maksiat terjadi misalnya, ya. Nah, di laki-laki misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dia terbuka, misalnya tangan sini terbuka, itu pandang biasa. Ya, nggak ada orang maksiat melihat tangan laki-laki misalnya kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perempuan berbeda. Karena perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tertentu, dengan keadaan tertentu, dengan keindahan tertentu yang berbeda dengan laki-laki, sehingga bagian-bagian tertentu yang ketika terlihat di perempuan itu, mohon maaf ya, bisa berpotensi menjadikan setan memanfaatkan itu untuk membisikkan was-was. Ya, apakah kemudian mendorong berbuat sesuatu yang tidak baik gitu kan, atau menimbulkan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Karena itu Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati perempuan. Ingat, syariat yang datang itu memberikan penghormatan dan perlindungan kepada perempuan. Karena itu ketika awal mula pertama syariat hijab diberikan, kan? Ya, dan ketika Allah menjelaskan, ya ada kejadian kan, bagaimana perempuan-perempuan diganggu ya oleh preman-preman di awal-awal masa di Madinah. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dhain. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, ya, istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, ya, bahwa pada saat ini Allah memerintahkan supaya mereka memberikan tanda dari turunan syariat, longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, ya kan, berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian, paling minimal menutup ke dada sini, ya, di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini. Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti di antara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di atas tujuannya? Asa ayyurafna. Pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan, memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah. Bangga itu, Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, Anda dibanggakan orang begitu senangnya luar biasa. Kenapa dibanggakan Allah nggak senang? Ya, karena itu ketika Allah ingin memberikan kebanggaan kepada Anda, gunakan jilbab Anda. Setelah itu apa? Fala yu'dhain. Maka konsekuensi hukumnya ketika Anda mengenakan itu, Allah berikan perlindungan. Jadi sebetulnya jilbab itu luar biasa. Begitu Anda kenakan, teman-teman sekalian, ya akhwat, itu melekat hukum pada laki-laki untuk memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak transparan dan mengetat. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan dan membentuk lekuk tubuh. Maka Rasul mengatakan ada jenis orang yang mencium bau syurga saja dia tidak bisa. Siapa dia? Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi seperti tak berpakaian, saking tipisnya dan saking ketatnya. Itu
Itu yang sudah berbusana, apalagi yang buka-bukaan, nggak tahu lagi tuh ancamannya kayak gimana. Jadi sudah saatnya bagi kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku nggak siap berjilbab, bagaimana mungkin engkau nggak siap berjilbab? Indonesia adalah salah satu negara mayoritas jutaan, ratusan juta orang Muslim. Bagaimana mungkin kau masih bisa mengatakan aku tidak bisa berjilbab? Sementara lingkunganmu sangat mendukung untuk engkau berjilbab, teman-teman sekalian. Yang ketiga ada tidak menyerupai lawan jenis. Allah melarang laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Menyerupai dalam segala hal, gerak-gerik jalan, cara ngomong, ya, apalah, walaupun dia bercanda ini nggak boleh semuanya. Allah melaknat artinya mengangkat berkah hidupnya, diantaranya menggunakan pakaiannya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sama juga dikatakan Allah melaknat laki-laki yang mengenakan busana wanita dan wanita yang menggunakan busana laki-laki. Jadi dilaknat memang tidak boleh, maka harus dihindari. Yang keempat ada bersih dan rapi. Islam mengajarkan kita tentang kebersihan, yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jangan pernah kelihatan kumuh. Jangan menggunakan baju-baju yang sudah tidak layak untuk dipakai. Tentu kecuali kalau orang itu tidak mampu ya. Tapi kalau dalam kondisi kita mampu tidak boleh. Jangan membiarkan bau badan ada. Rawat tubuh itu sehingga memang terlihat Islam di dalam diri kita. Ada sebagian orang subhanallah tidak peduli masalah ini. Ngomong sama orang lain, kalau kita di sebelahnya mungkin kita bisa pingsan karena baunya, ya. Bau mulut, kalau ngomong tidak enak. Dekat sedikit dengan badannya, bau ketiaknya nggak enak. Salaman sama dia, tangannya bekas beringus, digosok-gosok salam. Kotor sekali. Kenapa harus kotor itu? Ya. Kita lihat tunggangan dia, tundaraannya, sendalnya, apalah. Tidak ada kelihatan di situ bekas nikmatnya Allah. Kenapa teman-teman sekalian? Peduli dengan kebersihan, peduli dengan kerapian penting dalam Islam. Dan kalau diniatkan ibadah jadi ibadah, kalau diniatkan kena perintah agama ibadah itu. Ibadah. Dampak berpakaian sebagai seorang muslim sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menjauhkan pandangan negatif dari lawan jenis, dan yang keempat adalah memberikan dampak positif atau contoh yang baik bagi kehidupan sekitar. Itu dia video penjelasan saya terkait etika berpakaian sebagai seorang muslim. Mari kita nonton video selanjutnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib menutup aurat. Tidak hanya perempuan, lelaki juga wajib menutup aurat. Tidak memakai celana pendek, celana bolong-bolong. Kita harus memakai celana yang rapi dan tertutup. Sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa semua aspek kehidupan diatur dalam Islam, termasuk secara berpakaian. Dengan berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak hanya melindungi diri atau menutup diri, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita tetap istiqomah dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.